Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ibu Zeti Finali. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan PPKN di Indonesia. Sejarah perkembangan PPKN ya. Jadi bagaimana PPKN itu bermula dan bagaimana PPKN itu sampai saat ini bisa menjadi salah satu mata pelajaran di Indonesia. Oke, PPKN itu teman-teman ya berasal dari Amerika ya. Berasal dari Amerika pada tahun 1970. Jadi mohon diingat ya, pada tahun 1970 di Amerika ya. Kenapa? Karena Amerika itu ingin mengamerikakan warga negaranya. Jadi ingin menjadikan warga negara Amerika itu warga negara yang baik ya. Kenapa? Karena disadari bahwasanya Amerika itu mempunyai warga negara yang sangat banyak ya dengan latar belakang budaya, ras dan asal negara yang beragam atau berbeda-beda. Oke, kemudian kalau di Indonesia sendiri, kapan sih mulai diperkenalkan di Indonesia? Oke, jadi PPKN itu mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1957 dengan istilah yaitu civics ya. Jadi bukan PPKN tetapi civics ya. Metodenya lebih bersifat indoktrinasi. Indoktrinasi ini intinya lebih mendalam gitu ya, penggemblengan yang lebih mendalam ya. Oke, dengan substansi materi tentang sejarah nasional, Undang-Undang 1945, atau pidato politik kenegaraan seperti itu. Kemudian digunakan sebagai pelajaran di sekolah itu pada tahun 1961. Berubah nama menjadi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968 ya. Jadi awalnya itu digunakan di sekolah ya pada tahun 1961, tetapi lebih dikenal dengan istilah civics ya. Tetapi pada tahun 1968 baru namanya berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Oke. Kemudian mata pelajaran ini PKN ya atau pendidikan kewarganegaraan ini resmi masuk dalam kurikulum sekolah pada tahun 1968 ya. Jadi ketika berganti nama tadi ya, itu resmi masuk pada kurikulum di sekolah. Kemudian metode pembelajaran PKN sudah tidak indoktrinasi lagi pada tahun 1975. Mata pelajaran yang harus diajarkan dalam kelompok ini ya, kelompok mata pelajaran PKN ini berupa pelajaran pendidikan agama, PKN itu sendiri ya, civics, ilmu bumi, sejarah dan geografi, bahasa Indonesia dan olahraga. Kemudian perubahan nama oleh Kemendikbud dari PKN menjadi PMP ya. Oke, berisi materi Pancasila dan wajib di jenjang pendidikan formal mulai dari SD, SMP, SMA, SPG dan sekolah kejuruan. Jadi setelah tadi PKN pendidikan kewarganegaraan tadi berubah lagi namanya menjadi PMP yaitu pendidikan moral Pancasila. Ya, berisi materi Pancasila dan wajib teman-teman di jenjang pendidikan formal. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, SPG dan sekolah kejuruan. Kemudian kita bisa melihat ya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menuliskan bahwa adanya pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur dan jenis atau jenjang pendidikan. Kemudian kurikulum pendidikan dasar dan menengah pada tahun 1994 mengakomodasikan misi baru. Jadi ada misi baru pada tahun 1994 ya. Bahwasanya pendidikan dengan memperkenalkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi tahun 1994 ya, jadi mengenalkan ya ada misi baru yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi tadi berawal dengan nama civics, kemudian pendidikan kewarganegaraan atau PKN,
kemudian berubah lagi menjadi PMP, Pendidikan Moral Pancasila ya. Kemudian pada tahun 1994 ini menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, dengan metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Evaluasi menggunakan metode klasikal atau secara kelas ya. Kemudian semakin berlanjut ya pada tahun 2004 ya dengan ada paradigma baru yaitu berbasis kompetensi, mencakup pengembangan silabus dan sistem penilaiannya itu beragam gitu ya. Intinya itu kurikulum pada tahun 2004 ini disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi, teman-teman, atau KBK ya. Oke, kemudian muncul KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan itu menggantikan pada KBK ya. Jadi setelah KBK 2004 itu digantikan dengan kurikulum yang bernama KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. BNSP ya mengembangkan KTSP ya dengan standar isi dan standar kompetensi serta standar kompetensi lulusan. Kemudian difokuskan untuk membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban serta menjadi warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Jadi mohon diingat, tadi ada KBK pada tahun 2004 ya, kemudian berganti lagi menjadi KTSP untuk kurikulumnya. Oke, apakah saat ini masih menggunakan KTSP? Oke, mari kita lihat ya. Oh, kemudian pada tahun 2013 berubah lagi teman-teman ya. Berubah lagi menjadi PPKN ya. PPKN atau bisa disebut dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa sih itu PPKN? Kita bisa melihat ya. Jadi saya sudah membuat ini materi tentang PPKN. PPKN, perbedaan antara PPKN dan PKN ya. Jadi PKN pada tahun 2006 pada KTSP tadi dengan PPKN di 2013. Perbedaannya apa? Sudah ada, nanti teman-teman bisa lanjut melihat di video saya yang lain yang terkait dengan perbedaan antara PKN dan PPKN. Jadi untuk saat ini ya Indonesia menggunakan kurikulum 2013 dengan mata pelajaran yang bernama PPKN. Jadi kalau 2006 tadi namanya adalah PKN, kemudian di tahun 2013 bernama PPKN. Oke, seperti itu. Terima kasih.